Pace bene, masih di mea culpa. Pada Julprit ada pertanyaan, apakah Allah itu laki-laki atau perempuan? Oke, ini muncul bisa saja dalam pikiran kita dan jangan merasa berdosa karena mempertanyakan ini. Ini adalah konsekuensi logis dari manusia itu adalah makhluk yang berpikir, berusaha mencari tahu. Oke, dalam perjalanan waktu pertanyaan ini bukan sesuatu yang baru. Bahkan di abad-abad pertama sudah muncul tentang apakah dia punya gender atau tidak. Dan harus disadari bahwa usaha untuk mengenal Allah ini tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan. Oke. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita berusaha mencari Allah, mencari tahu Allah, berarti kita sedang memasukkan Allah dalam konsep kita. Nah, ketika kita mengetahui Allah itu adalah pribadi, maka kita terjebak dalam pemikiran atau laki-laki atau perempuan. Oke, kalau ada yang bertanya, apakah Allah itu laki-laki atau perempuan? Kita harus coba tajamkan pribadi yang mana yang mau kita pertanyakan. Ada 3 cara berada Allah yang kita yakini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau ada yang bertanya tentang Putra, kita berangkat dari Putra, karena ini yang bisa dilihat orang, tercatat dalam sejarah, masuk dalam kehidupan manusia. Ini yang paling bisa diuji secara fisik. Nah, pertanyaan, apakah Yesus itu laki-laki atau perempuan? Jelas, Yesus itu laki-laki. Ada catatannya dalam kitab suci. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Katakan begitu. Maka tidak perlu diragukan. Oke? Sebagai catatan sejarah terbaik yang pernah kita miliki, kitab suci sudah menunjukkannya. Itu catatan sejarah terbaik yang kita miliki. Juga catatan tentang teori iman kita. Nah, Bapa dan Roh Kudus, apakah itu laki-laki atau perempuan? Apa ditulis? Dalam banyak agama Allah disapa sebagai Bapa. Katekismus mengatakan itu. Allah yang ilahi sering dipandang sebagai Bapa, Dewa Dewi, dan manusia. Di Israel Allah dinamakan Bapa sebagai pencipta. Nah, di Katekismus nomor 239 dikatakan, kalau bahasa iman menamakan Allah itu Bapa, mau menunjukkan terutama kepada 2 aspek. Allah adalah awal mula segala sesuatu dan otoritas yang mulia, serta kebaikan dan kepedulian yang penuh kasih kepada semua anaknya. Itu yang mau ditunjukkan, bukan janggutnya dan apa namanya semua jakunnya. Bukan lebih penjelasan biologisnya, tetapi karakter yang manusia coba ingin tahu tentang siapa Allah. Dan Yesus sendiri menyebut Allah itu sebagai Bapa. Bagaimana Yesus mengenal Bapa? Begitulah kita mengenal Allah, begitulah kita mengenalnya, Bapa. Karena dikatakan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Yesus sendiri sudah menyebut Allah itu sebagai Bapa. Kan begitu. Nah, kalau sekali lagi ada refleksi lain, harus dalam hubungan. Kita menyebut Bapa bukan terutama untuk menguji secara fisik, biologis, tetapi menunjukkan kemampuan melindungi, menjaga, dan merawat. Allah itu disebut sebagai Bapa terutama untuk menunjukkan kemampuan, potensi, kuasa, kewibawaan, kepemimpinan, kekuatan yang bisa kita pikirkan tentang yang bisa menyelamatkan kita. Itu dasarnya. Maka dipakai gelar Bapa. Dan harus dibayangkan bahwa konsep ini muncul di tengah budaya yang memandang bahwa laki-laki itu memiliki kekuatan yang unggul, oke? Atau menjadi pemimpin atau yang menjadi kepala. Dalam pasca kedua, pekan kedua, kita merayakan misericordia, divina misericordia. Kerahiman ilahi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kerahiman, punya rahim, ada nilai-nilai rahim dalam dirinya. Hal ihwal mengenai rahim ditemukan dalam diri Allah. Melahirkan, merawat, memberikan kehidupan tanpa menuntut pengembalian. Bayi tidak mengembalikan apa-apa. Selalu diasup makanan-makanan, energi, gizi ke janin. Demikian Allah juga memelihara, merawat kita.
dengan penuh belas kasihan. Itu mau ditunjukkan juga. Maka dia melampaui ah, hanya perempuan atau hanya laki-laki. Ada kekuatan perempuan, ada kekuatan laki-laki. Nah, kalau ada yang mau bertanya, apakah Allah itu laki-laki atau perempuan? Dia lebih dari laki-laki, lebih dari perempuan. Nah, jawaban terbaik untuk itu, dia adalah Bapa. Kalau ada gerakan-gerakan lain yang mencoba menerjemahkan dengan terminologi-terminologi keperempuanan ke dalam diri Allah, saya pikir itu sebagai sebuah bagian dari refleksi dan itu bukan sesuatu yang baru. Karena ada juga terjadi dalam abad-abad pertama hidup menggereja. Usaha menyatakan keibuannya gereja, keibuannya Allah. Soal cara. Tetapi kita tidak mau jatuh pada pengurungan. Kalau kita sebut Allah itu laki-laki, dia sudah kita kurung begitu ya. Berarti ada saatnya dia itu punya jakun, dia itu punya janggut. Kalau kita menyebut Allah itu perempuan, nanti kita mengurung dia dalam, berarti dia punya fase menopause. Oke. Dia punya fase subur tidak subur, menjadi sangat terbatas. Maka dia melampaui konsep itu. Dan harus kita sadari kemampuan kita mengenal sangat terbatas, begitu ya. Maka kalau ada yang berkata tentang Allah sebagai keseluruhan, dia itu perempuan, dia itu laki-laki, itu di luar dari pengetahuan kita. Tetapi yang bisa benar kita uji secara fisik karena benar hadir adalah putra dan dia laki-laki. Karena tercatat demikian dalam hidup beriman dan tradisi hidup beriman serta sejarah hidup beriman kita. Pace bene.